Baik, kita lanjutkan dengan contoh ya, contoh bagaimana perbandingan antara source code ataupun desain program menggunakan paradigma prosedural ya, struktural, dengan bagaimana kalau kita menuliskannya menggunakan pendekatan paradigma object oriented programming. Baik, saya akan share layar NetBeans. Oke, kita kembali ke source code ini. Ya, kita akan membuat program yang pertama menggunakan pendekatan prosedural ya. Kita akan menggunakan pendekatan prosedural. Nanti kita akan konversi ke bagaimana OOP-nya. Contoh ya, contohnya kita akan membuat program. Ini kita hapus dulu semuanya. Ya, secara umum sebenarnya kita sudah belajar tentang OOP di BP 1 ya. Kenapa? Karena kita sudah berinteraksi dengan yang namanya kelas. Kelas. Ya, meskipun kelasnya yang kita pakai ini adalah sebuah kelas yang sifatnya main ya, sifatnya utama. Artinya kita hanya memakai satu buah kelas ya, satu buah kelas untuk membuat sebuah program ya, sebuah aplikasi. Di dalam OOP nanti kita akan kelompokkan nih data-data, variabel-variabel, metode-metode yang memiliki kesatuan sifat itu menjadi sebuah kelas baru. Ya. Sehingga nanti dalam program kita tidak hanya kelas main saja, tetapi ada kelas baru yang kita akan tambahkan. Misalnya kita akan membuat program tentang pengisian data mahasiswa. Misalnya kita di dalam program ini akan membuat data pengisian mahasiswa, ya, dengan pendekatan prosedural, ya, struktural, prosedural. Kita tahu misalnya mahasiswa itu punya data nama, misalnya kita tulis static string nama, kemudian kita juga tahu mahasiswa juga punya data yang namanya NPM, dan kita juga tahu ada data yang namanya IPK. Nama, NPM, IPK. Kemudian misalnya dalam aplikasi pendataan mahasiswa ini juga terdapat metode untuk merekam datanya ya, void isi data, ada metode isi data, di mana metode ini mempunyai argumen, mempunyai parameter string nm, ya, ini untuk nama, kemudian string np ini untuk data npm, kemudian np double ya, ini untuk mengisikan data IPK. Kemudian kita assignment ya ke variabel yang sudah kita buat di atas. Nama akan diisi dengan nm, kemudian
NPM akan diisi dengan NP, dan IPK akan diisi dengan IP. Ini metode isi data. Ya. Kemudian kita juga membuat metode untuk menampilkan ya, static void cetak data. Karena sifatnya hanya menampilkan, maka kita tidak membutuhkan adanya argumen atau parameter. South kita tampilkan nama, ya, nama mahasiswa. Kemudian kita tampilkan juga NPM-nya. Kita luruskan dengan yang di atas. Kemudian kita tampilkan juga IPK-nya. Oke. Ya, jadi seperti ini. Sosok kita. Kemudian kita tambahkan ya metode untuk header-nya ya, header-nya. Header program. Jadi pertama kali program dijalankan nanti akan menampilkan ini. Ya, supaya bagus dikasih garis-garis bukannya. Ya, ini bagian menampilkan header programnya. Kita tambahin satu lagi biar lebih bagus. Oke, ya, setelah metode-metodenya sudah kita buat, isi data, cetak data, header, main kita isi dengan perintah-perintah yang kita inginkan ya. Kita panggil headernya supaya tampil bagian awal. Kemudian kita panggil isi data. Karena ada argumen, kita sesuaikan isi datanya. Misalkan di sini namanya Doni, misalkan ya. Kemudian bagian NPM-nya kita isi 20, 82, 10, 007 misalnya. Kemudian bagian IPK-nya kita isi 3,67. Oke. Jadi ada 3 argumen yang kita kirimkan melalui pemanggilan metode isi data. Kemudian setelah datanya terisi, kita baru tampilkan ya. Kita panggil metode cetak data. Oke. Baik, ini perintah di dalam void main ya. Kemudian kita run ya, bagaimana hasilnya. Ya, muncul tampilan seperti ini. Ada headernya, data mahasiswa, namanya Doni, NPM-nya sekian-sekian, IPK-nya 3,67. Baik, saya kira sudah oke. Nah, ini adalah cara paradigma prosedural ya. Paradigma prosedural di mana programmingnya berisi dengan prosedur-prosedur ya. Ada shared variable global di sini, ada nama, NPM, IPK. Kemudian ada 3 metode yang isi data, cetak data, header. Ya. Source code ini kalau kita
ubah, ya kita ubah ke dalam OP, maka langkah pertama harus kita kelompokkan dulu. Kita harus analisis, kita harus pelajari, kita harus identifikasi manakah dari data-data atau variabel-variabel yang ada ini dan metode-metode yang ada itu yang merupakan satu kesatuan, ya. Yang merupakan satu kesatuan, punya hubungan erat, ya. Punya hubungan erat. Ya. Kita harus identifikasi manakah saja, ya. Manakah saja yang variabel dan metode yang memiliki satu kesatuan yang erat. Iya. Kita lihat di sini ada nama NPM IPK. Ini sangat berkaitan erat dengan identitas kemahasiswaannya. Jadi setiap mahasiswa itu punya nama NPM IPK. Maka ini kandidat untuk kita jadikan sebuah kelas baru nanti. Ya, kita jadikan kelas baru. Caranya, kita buat di atasnya kelas min, kelas baru, namanya kelas mahasiswa. Ya, seperti ini. Cara membuat kelas baru. Ya. Jangan ditambahkan kata public ya, karena nanti akan berdampak problem ya. Lupa bawahnya kan ada public. Kenapa yang di atas nggak boleh public? Kita baca errornya. Ya. Jadi kalau kita buat public, maka nama filenya juga harus berubah menjadi mahasiswa.java. Jadi public itu menunjukkan nama file. Nama file. Karena nama file kita adalah main Java, maka yang boleh menjadi public adalah kelas main saja. Sehingga kelas baru itu tidak boleh, tidak diperkenankan menambahkan kata public. Oke, jadi kita lakukan di sini kelas mahasiswa. Efeknya di sini di panel sebelah kiri bawah muncul kelas mahasiswa. Jadi ada kelas main, dan ada kelas mahasiswa. Kita isi dulu datanya ya. Data membernya kita isi dulu. Apa saja data member dari kelas mahasiswa? Punya data apa saja sih mahasiswa? Atau punya atribut apa saja mahasiswa? Ya. Kita tadi sudah menyebutkan nama NPM IPK, maka kita tinggal pindah. String nama NPM NPK kita pindah. Kita cut. Kita pindah di kelas mahasiswa. Di nama NPM IPK ini milik dari kelas mahasiswa sekarang. Bukan lagi miliknya kelas main. Lupa jadi error ya, memang. Dampaknya memang akan menyebabkan error. Ya, jangan panik dulu kalau error seperti ini. Ya. Maka efeknya, kenapa error? Karena kelas main sudah tidak punya nama NPM IPK, sehingga ketika dipanggil di metodenya milik kelas main, akan menyebabkan error ya. Ya. Cannot find symbol, karena tidak ditemukan. Oke, setelah data-data kita pindah ke dalam kelas mahasiswa, kita cek ya, metode mana yang bisa juga kita pindah. Di sini ada 3 metode, isi data, cetak data, dan header. Yang kita pindah itu adalah yang berkaitan erat dengan kelas mahasiswa. Apakah header berkaitan dengan kelas mahasiswa? Sepertinya tidak, ya, karena header hanya mengurusi tampilan saja, maka tidak kita pindah. Metode isi data, ini kita akan pindah. Kenapa? Karena dalam skripnya dia mengakses variabel nama NPM IPK. Cetak data juga sama, ini akan kita pindah, karena dia mengakses nama NPM dan IPK. Maka dua metode ini kandidat untuk kita pindah. Kita cut, ya. Kita potong, kita tempel di dalamnya kelas mahasiswa. Kita tempel di dalam kelas mahasiswa. Oke. Ya, errornya berkurang. Ya, errornya berkurang. Kenapa? Karena sekarang metode sudah di dalam kelas yang sama dengan nama NPM dan IPK, yaitu kelas mahasiswa. Ya, jadi sekarang metode isi data, cetak data itu sudah berada di dalam kelas yang sama dengan variabel nama NPM IPK. Sehingga dengan demikian tidak lagi terjadi
error ya. Oke, tinggal menyisakan error di bagian main. Kenapa error? Kita lihat keterangannya. Cannot find symbol. Jadi isi data tidak dikenali. Kenapa tidak dikenali? Karena ini adalah ruang lingkupnya main. Ya, ruang lingkupnya main, kelas main. Dalam kelas main tidak ada metode isi data. Ya, kita lihat sudah tidak ada lagi metode isi data. Di dalam kelas main juga tidak lagi metode cetak data. Yang ada tinggal header. Itulah kenapa headernya nggak error. Ya. Metode header dipanggil di main nggak error. Kenapa? Karena dia di dalam ruang lingkup yang sama. Ya, kita lihat metode header berada di dalam kelas main, jadi nggak error. Sedangkan isi data dan cara data ini sudah di luar lingkupnya kelas main, sehingga ketika dipanggil dengan cara seperti ini akan menyebabkan kesalahan. Bagaimana supaya tidak terjadi kesalahan? Maka langkahnya adalah kita buatkan objek dari kelas mahasiswa terlebih dahulu. Ya. Jadi kita buatkan objek dari kelas mahasiswa. Caranya seperti kita membuat variabel, kita tuliskan nama kelasnya mahasiswa, kemudian kita buat nama objeknya yaitu MHS, kemudian kita ikuti dengan perintah new, ya, mahasiswa. Ini adalah cara membuat objek, ya. Buat objek. Ya, jadi menggunakan kata kunci atau perintah new, ya. Nama kelas, nama objek, kemudian new, nama kelasnya. Oke, setelah objeknya kita buat, ya, berarti objek dari kelas mahasiswa sudah bisa dipakai di dalam kelas main. Ya. Sudah bisa dipakai. Jadi kelas main sekarang memiliki, ya, kelas main sekarang memiliki objek dari kelas mahasiswa. Ya, dengan demikian data dan metode yang dimiliki oleh kelas mahasiswa bisa dipanggil di dalam void main. Caranya bagaimana? Caranya adalah tuliskan dulu nama objeknya. Jadi bisa seperti ini. Nama objeknya kita tulis, ya, MHS. Kemudian tambahkan operator titik, ya, tanda titik seperti ini. Ya. Kemudian, ya, kita panggil metode isi data. Ya. Yang cetak data juga sama. Ya. Jadi sekarang seskup kita berubah, pemanggilannya menjadi mahasiswa isi data, kemudian mahasiswa cetak data. Sepertinya ini bisa tanpa statik seperti ini. Karena dia di dalam kelas sendiri, ya, dalam kelas, tidak dieksekusi oleh main, ya, sehingga bisa muncul. Mestinya statiknya juga bisa kita hilangkan. Jadi kenapa dipakai statik itu karena dieksekusi di metode yang dimiliki oleh kelas yang sama, itu memerlukan statik. Tapi karena ini dieksekusi di kelas yang bukan miliknya main, ya, itu kelas mahasiswa, maka dia tidak perlu kata kunci statik, ya, sehingga bisa dihilangkan. Oke, source code main akan berubah seperti ini, mahasiswa dot isi data, kemudian mahasiswa dot cetak data. Oke, ini bisa kita run. Ya, hasilnya sama persis. Ya, hasilnya sama persis dengan ketika kita menggunakan pendekatan proseduralnya.
headernya masih muncul, namanya muncul, NPM muncul, IPK-nya juga muncul. Baik, ini cara sederhana untuk mengkonversi dari procedural programming, structural programming menjadi object oriented programming. Ya, jadi langkah pertama kita buat kelas baru ya untuk menampung metode-metode dan variabel-variabel atau data-data yang memiliki satuan ya, memiliki kesatuan, memiliki hubungan erat. Ya, kita jadikan satu di dalam kelas baru. Ya. Setelah itu nanti untuk menggunakannya itu kita buat terlebih dahulu objek dari kelas baru tersebut ya, seperti yang diperintahin. Setelah itu kita baru bisa gunakan, kita bisa akses data maupun metode yang tadi sudah kita jadikan ke dalam sebuah kelas baru. Efeknya ketika kita membuat kelas baru nanti seperti ini ya. Oke. Jadi ini efeknya. Maka kalau ada objek mahasiswa, kita beri operator titik, akan muncul atribut-atribut ya yang dimiliki ya. IPK-nya muncul, namanya muncul, NPM-nya muncul, metodenya juga muncul, cetak data, isi data. Tinggal kita pilih mana yang mau kita eksekusi. Jadi ini contoh sederhana bagaimana mengubah procedural programming menjadi object oriented programming. Pemain utama dalam OOP adalah objek. Jadi untuk bisa menggunakan atau menjalankan OOP, kita terlebih dahulu membuat objeknya dari kelas yang kita buat. Kemudian sekaligus saya akan mengenalkan singkat saja tentang visibility modifier ya. Jadi by default dalam Java itu visibility modifier-nya adalah public ya. Jadi string nama, string npm, double IPK ini pada defaultnya aslinya adalah public. Sehingga diakses di manapun itu bisa ya. Contohnya begini, mahasiswa.ipk misalnya. Ini kita bisa akses di luar kelas ya. Ini defaultnya begitu. Kita ganti menjadi 2,5 misalnya. Ini kelas yang belum standar ya, kelas yang belum standar. Seperti ini kan bahaya. Ya, seperti ini bahaya. Bagaimana bisa data penting sebuah kelas bisa diakses, diubah di luar kelas. Ini bahaya. Ini perlu dihindari. Ya. Ini tidak boleh kita biarkan. Ya. Bagaimana caranya supaya tidak bisa diakses di luar kelas? Maka kita tambahkan kata kunci identifier private. Ya. Yang semula public itu kita tambahkan menjadi private. Ya. Efeknya apa kalau kita ganti dengan atau kita tambahkan private? Di main akan error di sini. Ya. Ada message, ada keterangan IPK has private access, sehingga tidak boleh diakses di luar kelas yang bersangkutan, yaitu kelas mahasiswa. Nah, ini pencegahan ya, pencegahan. Jadi saya sarankan nanti kalau implementasi OOP, data-data disimpan dalam bentuk private, ya, dalam bentuk label private. Supaya apa? Supaya menghindari perubahan akses dari luar kelas, dari luar kelas. Ya. Oke, jadi kita buat data-data sifatnya private. Supaya apa? Supaya aman tadi. Ya, private semua. Sehingga dari luar kelas nggak akan bisa akses, nggak bisa akses. Ya. Jadi seperti ini akan menyebabkan error. Ya. Terus bagaimana Pak kalau mau mengubah data-data tersebut? Maka tadi saya sampaikan yang bisa mengubah data-data sebuah kelas adalah melalui metode yang dimiliki oleh kelas tersebut. Contohnya tadi ini ada metode namanya isi data. Data-data nama, NPM, IPK bisa diubah di sini.
bisa diubah. Ya, contohnya misalkan kita ubah di sini ya, yang semula Doni kita ubah menjadi nama yang lain ya. Misalnya di sini menjadi Dina misalnya ya. Kemudian NPM-nya kita ganti dengan NPM yang baru misalkan ya 010008 ini. IPK-nya kita ganti dengan 4,0 misalnya. Kemudian kita tampilkan lagi. Kita panggil metode cetak data. Getaran. Ya. Jadi data nama Doni itu kemudian berubah menjadi Dini. NPM-nya berubah, IPK-nya juga berubah. Oke, jadi itu cara ya, cara untuk mengubah data-data yang sifatnya private di dalam kelas ya, di dalam kelas. Bisa juga misalnya kita tambahkan ya metode baru. Di sini misalnya ada metode baru namanya void ubah IPK misalnya. Ya. Ya. Kita gunakan argumen double IP. Ya. Kita ubah di sini misalnya IPK-nya diisi dengan IP. Ya. Jadi untuk merubah nilai IPK harus melalui metode ubah IPK, tidak boleh melalui metode yang lain. Bahkan menggunakan metode dari kelas lain, tapi harus melalui metode ubah IPK. Sehingga kalau IPK itu berubah, maka yang dipersalahkan ya pertama kali adalah cek ini metode ubah IPK. Isinya apa? Ya. Tidak perlu meluas ke metode-metode yang lain atau bahkan kelas-kelas yang lain. Jadi cukup kalau ada problem dengan nilai IPK, kita hanya melihat metode ubah IPK saja. Karena itu adalah satu-satunya metode yang bertanggung jawab terhadap perubahan nilai IPK. Yang lain tidak bisa. Oke. Misal kita ganti di sini Dina yang semula IPK-nya 4,0, kita ganti dengan ubah IPK, kita ganti dengan 2,8 misalnya, 2,85 misalnya. Kemudian kita panggil lagi. Nilainya IPK Dina sudah berubah. Ya, yang semula 4,0 berubah menjadi 2,8. Ya, jadi ini menjelaskan bahwa di dalam konsep OP nanti perubahan data hanya bisa dilakukan ya oleh metode tertentu yang dimiliki oleh kelas tersebut. Ya, jadi tidak bisa dilakukan atau diakses dari luar kelas yang bersangkutan. Baik, mungkin ini dulu untuk pendahuluan ya bagaimana coding dalam paradigma object oriented programming. Contoh sederhananya nanti akan kita semakin lengkapi, akan kita semakin tambahkan di pertemuan-pertemuan berikutnya ya. Jadi nanti akan kita biasakan coding seperti ini. Kita buat kelasnya, kita buat data membernya, kemudian kita buat member function ya. Jadi ini beberapa menyebutnya sebagai member function. Ya, fungsi anggota. Dalam bahasa Java kita kenal sebagai metode ya. Ya. Oke, jadi saya kira ini contoh perdana kita untuk mengenalkan seperti apa ya source code dalam paradigma pemrograman berorientasi objek ya. Jadi sekali lagi pelaku utamanya adalah objek nanti dalam program kita, dan perlu diingat objek itu diperoleh dari kelas ya.
Sehingga kalau kita akan membuat program OOP, maka yang kita pikirkan terlebih dahulu adalah kelasnya seperti apa. Ya, kelasnya kita akan buat seperti apa. Ketika kelasnya sudah jadi, baru kita akan bisa membuat objeknya dan kita bisa mainkan di dalam programnya nanti. Baik, saya kira itu contoh program kita yang pertama. Nanti kita akan sempurnakan, kita akan lengkapi di source code program berikutnya ya. Baik, mungkin itu dulu. Kalau ada yang kurang jelas silahkan ditanyakan.